Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Sedianya yang mengisi kultum hari ini adalah Ustadz Arif. Beliau berhalangan hadir karena informasinya sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera menyembuhkannya. Iban fillah rahimakumullah. Sebelum pemilihan dahulu, saya berulang kali saya ingin sampaikan dulu bahwasanya memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban, dan hari ini sudah dilaksanakan, sudah ditunaikan. Tentu apapun yang terjadi adalah ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pilihannya barangkali belum ditakdirkan untuk menang, itu juga takdir. Yang pilihannya ditakdirkan untuk menang, itu juga takdir. Karena menang dan kalah itu sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak pernah menilai hasil. Yang Allah nilai adalah ikhtiar dan usaha kita. Hingga yang terpenting bagi kita, keberuntungan dan kemenangan itu apabila kita tetap istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa dalam ketaatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang istiqomah tersebut. Di dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya, takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan keislaman. Ini sebenarnya keberuntungan orang Islam itu di situ. Jadi untuk senantiasa bertakwa, dan kalaupun Allah mentakdirkan kita mati, tetap dalam keadaan iman dan Islam. Iman fillah rahimakumullah. Atas terpilihnya saudara-saudara kita menjadi presiden ataupun wakil presiden, maka kita sebagai warga ada sesuatu yang harus kita tetap lakukan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, meskipun barangkali bukan pilihan kita, ya, apalagi yang pilihan kita, maka siapapun yang menjadi pemimpin kita wajib ditaati. Ya, ini konsekuensi. Jadi dulu saya sudah sampaikan beberapa macam hadis dan tuntunan bahwa pemilihan pemimpin adalah sesuatu yang wajib, ada konsekuensi yang harus kita lakukan setelah jadi. Maka siapapun yang jadi, yang terpenting kita sebagai warga Indonesia harus mentaati. Dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah pemimpin di antara kamu. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Najih, ya, Rasulullah memberikan sebuah nasihat kepada kami, kata para sahabat, dengan suatu nasihat yang menggetarkan hatinya dan menjadikan air matanya para sahabat saat itu meleleh, ya, menangis. Lalu kami para sahabat waktu itu katanya bertanya, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan adalah nasihat engkau yang terakhir kali karena akan berpisah dengan diri kami. Maka kata beliau, berilah nasihatnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, usikum bitaqwallahu azza wa jalla. Saya memberi nasihat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa sam'i wa ta'ati wa in ta'muru alaikal abdu, ya. Tetap mendengar dan tetap taat walaupun yang memerintah kalian nanti
adalah hamba sahaya atau budak. Bayangkan para sahabat pada saat itu ya mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu hampir menangis gitu ya, menangis. Ada yang meneteskan air mata karena wasiat-wasiatnya seolah-olah wasiat yang terakhir akan ketemu dengan beliau. Dan salah satu wasiatnya adalah tetap untuk taat kepada Allah dan mendengar ya, dan taat kepada pemerintah walaupun itu adalah dari hamba sahaya. Ya dulu itu hamba sahaya itu menjadi orang yang paling rendah lah saat itu. Tapi apabila dia diangkat menjadi pemimpin, maka penting harus taat. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taat yang seperti apa yang kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh diikuti? Maka dari hadis ya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'atu ala mar muslimin fima ahabba wa kariha. Ahabba wa kariha. Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang disukai maupun perkara yang tidak disukai atau dibenci. Ya. Hadis selanjutnya menjelaskan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jadi apabila perintah pemimpin itu adalah perintah yang tidak menganjurkan untuk maksiat, meskipun barangkali perintah itu tidak disukai, kita benci gitu ya. Kan ada perintah yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan hati ya. Jadi tidak disukai, maka selama tidak bermaksiat, maka perintah itu harus dijalankan. Jadi selama tidak bermaksiat, maka kita wajib taat kepada pemimpin. Nah, tetap taat ini meskipun pemimpin pada saatnya barangkali yang tidak terlalu baik. Kalau bahasa hadis itu zolim. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam hadis panjang, ini saya bacakan artinya. Kata Rasulullah, nanti setelah aku akan datang seorang pemimpin yang tidak mendapatkan petunjuk atau ilmu, ini artinya pemimpin yang bodoh, gitu ya, dan tidak pula melaksanakan sunnah-sunnahku, artinya dia tidak menjalankan perintah-perintah Rasulullah, gitu ya. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka, gitu ya, orang-orang yang hatinya adalah hati setan, katanya. Namun jasadnya adalah jasad manusia. Jadi nanti ada pemimpin seperti itu. Semoga kita tidak sampai mengalamilah ya. Nah, aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman itu? Gitu. Beliau bersabda, dengarlah dan taatlah kepada pemimpinmu walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini dorongan untuk tetap taat kepada seorang pemimpin ya. Jadi cukup berat kan. Kemarin kita sudah sampaikan dalil-dalilnya kenapa tidak boleh salah, karena memang ada konsekuensi berat yang harus kita tanggung sebagai rakyat ya. Kemudian yang keempat ya, meskipun dalam kondisi apapun kita wajib mendoakan pemimpin. Ini dalam hadis Muslim yang diriwayatkan dari Safwan bin Abdillah bin Safwan radhiyallahu an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahui ya, adalah doa yang mustajab. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya itu. Ketika dia berdoa kebaikan pada saudaranya, malaikat itu akan berkata, amin. Engkau akan mendapatkan hal yang sama. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi mendoakan saudara kita tidak ya, apalagi seorang pemimpin, itu kan saudara kita juga begitu ya. Maka ada malaikat yang akan mengaminkan doa kita.
Dan doa kita bukan hanya diaminkan, tetapi juga malaikat akan mendoakan orang yang mendoakan saudara kita, ya, orang yang mendoakannya dengan jawaban engkau akan mendapatkan yang sama. Ingat, makanya doa tidak boleh doa jelek. Karena apa? Di dalam doa itu ada amin, ada doa malaikat yang mendoakan orang yang sedang berdoa untuk kebaikan saudaranya. Kemudian yang terakhir, doakanlah pemimpin kita senantiasa setiap saat, ya. Jadi kalau kita belajar dari Fudail bin Iyad, ya, yang dalam sirahnya, biografinya, beliau adalah salah satu di antaranya gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka aku akan mendoakan, akan aku tujukan doa itu adalah untuk pemimpinku. Ada yang bertanya sama Fudail, kenapa bisa begitu? Ia menjawab, kalau aku doa hanya untuk kebaikan diriku, maka kebaikan itu hanya untuk diriku. Kalau aku doa hanya untuk kebaikan keluargaku, maka kebaikan itu hanya untuk keluargaku. Aku mendoakan pemimpinku, karena dengan pemimpinku yang baik, maka kebaikan itu adalah untuk rakyat semua, termasuk diri dan keluargaku. Jadi di akhirnya maka marilah kita sama-sama senantiasa mendoakan pemimpin kita, walaupun barangkali tidak sesuai dengan pilihan kita. Sesungguhnya apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita selalu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.